yang Ana dapatkan dari dunia entertainment, nggak tahu kenapa Ana berpikir bahwa kok nggak ada yang namanya kebahagiaan dan ketenangan setiap Ana pulang ke rumah gitu. Syuting dan hal-hal yang lain sampai ke rumah itu kayaknya kosong aja gitu. Kekayaan nggak mampu. Kebahagiaan tuh kayaknya nggak ada gitu. Harta nggak mampu. Inilah mungkin salah satunya orang-orang yang sering bilang ya, dan salah satunya Ana dulu punya prinsip seperti itu juga. Sumber kebahagiaan adalah uang. Ana kumpulin uang sebanyak-banyaknya, dan ternyata apa yang Ana rasakan? Kosong, hampa, nggak ada apa-apa gitu. Banyak perilaku menyimpang dari anak-anak masa kini. Mereka yang lebih senang bertarung daripada mengaji di musola. Mereka yang lebih senang nongkrong di warung daripada dengan keluarga. Dan sebagian mereka malah terjebak dalam kematian akibat narkoba daripada hidup dengan prestasi. Sejatinya masa kecil adalah masa pembinaan bagi setiap manusia. Dan orang tualah yang akan bertanggung jawab mengajarkan seluruh pedoman dalam menjalankan berkehidupan, termasuk dalam urusan akidah dan keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci yang fitrahnya Islam. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Indahnya masa kecil, bermain bersama teman-teman, dan diingatkan untuk ke musola ketika waktu sholat tiba, sebuah kebahagiaan sejati tak ternilai dengan mata uang manapun di dunia. Ana dilahirkan sebenarnya di Jakarta, dibawa sama bapak ke Aceh. Dibawa ke Aceh, itu tumbuh kembang di sana sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, Ana pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Ana dipindahkan ke Jakarta itu untuk urusan pendidikan sebenarnya. Maksudnya biar sekolah lebih, karena orang tua melihat itu sekolah di Jakarta ataupun pendidikan Jakarta lebih baik daripada pendidikan di daerah. Gitu. Akhirnya dibawalah ke Jakarta. Sampai di Jakarta berkembang sampai kuliah, dapat tiba-tiba jadi artis. Al-Quran menyebut kata al-mal atau harta tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap harta di dalam Al-Quran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap harta. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak akan bisa dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya. Kemandirian dalam mencari harta menjadi penting ketika tidak ada lagi tempat bergantung. Seperti orang tua yang biasa menjadi tempat kita bergantung pada kerasnya kehidupan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, tiada seseorang yang makan makanan yang lebih baik kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dan Nabiullah Daud juga makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Karena memang waktu itu ada salah satu membutuhkan uang lah waktu itu, membutuhkan uang, dan akhirnya mau nggak mau harus cari uang sendiri. Alasan ekonomi di situ. Alasan ekonomi, dan waktu itu memang keadaan dan kondisi orang tua juga tidak memungkinkan untuk minta bantuan untuk orang tua. Akhirnya mencoba untuk cari duit sendiri. Karena ya udahlah, jadi main sinetron, pemain sinetron gitu. Nah, main sinetron memang masya Allah ya, dari main sinetron, anak sebenarnya dari peran kecil ya, akhirnya sampai jadi peran utama, dari gaji, dari pendapatan hanya berapa ratus ribu, sampai akhirnya ya masya Allah gitu ya, dapat pendapatan yang begitu luar biasa, yang menurut Ana untuk seumur Ana dan anak kampung dari Aceh, tiba-tiba Jakarta dapat uang segitu, itu masya Allah sekali kalau menurut Ana. Dorongan memperoleh harta secara berkecukupan bukanlah suatu hal yang hina. Karena Allah Azza wa Jal menempatkan harta sebagai perhiasan dunia yang mesti dinikmati dan dicari di dunia ini.
Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 46. Menjadi kaya harta memang tidak dilarang dalam Islam. Namun kekayaan itu harus membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi sebagian orang, hampa dalam kekayaan bisa menjebaknya dalam kehidupan maksiat tak berkesudahan. Mabuk di kafe mahal setiap malam, ditemani wanita cantik yang berganti setiap hari. Namun bagi sebagian orang yang beruntung, kehampaan dalam kekayaan justru membawanya lebih dekat kepada Allah, tidak membawanya kepada kerusakan dan keselamatan baginya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77. Itu anak nggak punya uang, maksudnya minta uang sama orang tua. Tapi yang membuat anak bahagia adalah ketika mulai ikut sama teman pergaulan yang dimana kami setiap sore main bola misalnya. Tapi setelah waktu ada misalnya sebelum zuhur ataupun jam 10 pagi atau jam berapa itu kita ada pengajian gitu. Anak-anak kecil. Tapi anak rasakan ketenangan, nyaman, dan kebahagiaan begitu luar biasa. Anak bandingkan, dulu nggak punya uang, sekarang punya uang, bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri. Kok tapi nggak punya ketenangan yang anak rasakan seperti dulu gitu. Kita tahu lah di surah Ibrahim ayat ke-7, ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi ketika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, azab Allah sangat berat. Itu yang anak rasakan. Ya Allah, Allah memberikan saya rezeki, Allah memberikan rezeki, tapi anak nggak pernah bersyukur gitu. Anak kufur atas nikmat Allah, sampai banyak hal yang tidak baik, yang Allah perintahkan anak langgar, yang Allah suruh anak nggak mau lakukan. Tapi ketika Allah menyuruh, Allah melarang ataupun melarang suatu hal yang maksiat, tapi anak lakukan. Dan akhirnya efeknya adalah ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Benar-benar ngerasain, ya Allah, kenapa? Berarti uang adalah bukan sumber kebahagiaan. Titik ketika menyadari bahwa rumah saya, harta saya, mobil saya tidak membawa kebahagiaan itu di mana? Ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, maka tidak akan ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Tapi siapapun ketika Allah memberikan kita, menyesatkan kita, maka tidak akan ada siapapun yang dapat memberikan petunjuk. Alhamdulillah, dari segala hal yang pernah Ana lakukan, insya Allah ya, bersyukur sekali Allah masih memberikan hidayah kepada hamba Allah yang begitu bodoh sekali, yang pernah melakukan banyak sekali hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu sewaktu di dunia, mereka pun bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah kamu ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang hatinya ada iman, walau hanya sebesar zarrah." Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Inilah pentingnya memilih teman. Teman sejati bukanlah teman yang hanya mengaku sahabat ketika senang, teman untuk makan-makan, senang-senang, dan berhura-hura. Sementara ketika cobaan melanda, mereka hilang di telan bumi. Teman sejati adalah sahabat yang mengingatkan kita untuk selalu berada di jalan Allah, mengingatkan untuk selalu berlaku adil dalam berbagai cara. Segera tentukan pilihan untuk memilih kelompok teman yang mengajak kita untuk ke surganya Allah, dan tinggalkan mereka yang mengajak kita untuk bermaksiat dan menghabiskan waktu tak berguna. Pilihan yang sulit, tapi harus dilakukan untuk masa depan yang baik.
insya Allah. Jadi waktu dulu mencoba untuk berhijrah, itu yang namanya sholat nangis, dengar orang imam baca Al-Fatihah nangis segala macam gitu. Tapi ini orang yang baru berhijrah tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang masih sama pergaulannya yang dulu gitu, yang penuh kemaksiatan. Akhirnya balik lagi. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Mencocoki kebiasaan teman karib. Jadi ketika Anda berusaha untuk berhijrah, tapi temannya masih seperti dulu, seperti perumpamaan kita main sama tukang pandai besi. Kalau mau baik, seperti main tukang minyak wangi gitu. Nah, akhirnya disinilah berarti pergaulan penting sekali, sangat-sangat penting mempengaruhi kita menjadi ke arah yang lebih baik atau yang buruk. Dari situ ketika Ana mencoba lagi untuk bertobat, itu berkali-kali tuh. Tobat balik. Dan akhirnya satu titik Ana merasakan harus tobat dan harus menjauhi lingkungan yang maksiat. Seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan hadis ini, menentukan kriteria pasangan hidup tak hanya dari kecantikan, kekayaan, dan baik keturunannya. Lebih dari itu, memilih pasangan hidup harus dilihat agamanya. Karena harta, kecantikan, dan keturunan tidak akan berguna jika tanpa didikan agama. Pada posisi ini, sang suami juga mempunyai kewajiban untuk menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 19. Istri adalah partner dalam membangun keluarga. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Keluarga yang saling menjaga, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita melakukan satu hal sudah sangat manusiawi sekali. Ada yang pro dan ada yang kontra. Banyak sih. Jadi anak tuh dicaci maki, anak dihina, itu sering sekali. Tahu nggak yang sering bela anak siapa? Istri anak. Anak sampai bilang sama istri. Antum mesti bersyukur sama istri antum. Anak bilang, kamu ngapain udah jangan diladenin aku. Sampai anak bilang kayak gitu. Cuman Masya Allah istri anak tuh baik sekali ya. Bilang, siapa yang bisa terima suami diginiin? Nggak ada siapapun istri yang seneng suaminya diginiin gitu. Anak dikatain kambing sering saya. Anak dikatain monyet sering saya. Anak dikatain berbulu aneh segala macam, ugly dan yang lainnya itu sering. Tapi kan kita nggak mau, kita melakukan suatu hal bukan untuk penilaian dari manusia sih. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hidayah memang tak prerogatif Allah Jalla Jalaluh, namun menjadi kewajiban manusia untuk mengupayakannya. Bila posisi kita saat ini sedang berada dalam persimpangan jalan di mana sulit dalam mengambil keputusan, maka mulailah dengan berniat. Insya Allah akan dimudahkan. Jika tempat bekerja atau tempat tinggal saat ini berada dekat dengan lokasi maksiat, maka mulailah dengan berniat untuk pindah. Insya Allah akan dimudahkan. Berhijrah secara kontekstual memang berpindah fisik. Namun dalam Islam, hijrah mempunyai nilai keimanan. Hijrah karena harta, hijrah karena wanita,
dan berhijrah karena Allah. Berhijrah dari kebatilan kepada al-haq, berhijrah dari pemikiran dunia kepada pemikiran akhirat, berhijrah dari hak individu kepada hak Allah. Hijrah memang bukan perkara gampang, namun Allah janjikan kepada setiap umat yang sungguh-sungguh mau bertakwa dan berpegang teguh pada tali Allah. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian seperti Dia memberi rezeki burung pergi pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore dalam kondisi perut kenyang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Antum berpikir nggak kalau janji Allah itu benar? Ketika kita berhijrah menuju jalan Allah, Allah mudahkan jalannya, termasuk dengan pekerjaan mungkin ya. Dengan rezeki antum. Ya. Ada perubahan dari dulu pemain sinetron zaman jahiliyah dengan uang miliaran mungkin. Sekarang masih miliaran atau susut atau naik? Secara value. Secara value ya. Kita semua tahu janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Ketika kita keluar atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang tuh yang namanya rezeki yang tidak terduga. Oke, potensi Ana apa? Ana sebagai seorang yang bergerak di dunia entertainment. Apa yang bisa Ana manfaatkan? Ana maksimalkan potensi Ana di dunia entertainment. Jadi, insya Allah kita semua bisa berdakwah dengan cara ataupun potensi yang ada di dalam diri kita. Ana di dunia entertainment, insya Allah ada program-program yang insya Allah yang memang bisa membawa kita memberikan ilmu juga untuk orang lain gitu. Seorang teman Ana, seorang penulis, dia berdakwah lewat tulisan. Jadi melalui potensi yang ada kita kembangkan dan kita maksimalkan gitu. Kalau misalnya untuk pekerjaan, memang ada beberapa tawaran, ada beberapa lah ya. Tapi yang nggak mungkin Ana terima gitu. Yang Ana lihat adalah manfaat dan mudorot, bukan hanya soal duit gitu. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 15. Maka jagalah kadar keimanan kita agar tetap di atas. Karena demi keselamatan dan kesesatan yang nyata, bila iman kita sedang turun, segeralah bergabung dengan majelis-majelis ilmu yang biasa digelar di masjid-masjid terdekat. Atau berkunjung ke teman-teman yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal, barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Masa muda, udah foya-foya, senang-senang, udah bahagia aja. Nanti lo kalau misalnya udah tua baru tobat. Umur 40 tahun baru tobat. Nanti kalau misalnya lo nggak pernah ngerasain yang namanya foya-foya maksiat ketika muda, nanti lo malah ketika tua lo maksiat nanti. Banyak kayak yang bilang kayak gitu. Ya? Itu anak ingat banget tuh. Ya juga ya. Tapi langsung ada kepikiran, siapa yang bisa menjamin umur kita sampai 40 tahun? Siapa yang bisa menjamin? Temen aja umur 22 tahun dipanggil sama Allah. Umur 22 tahun, umur nggak di depan mata, teman tapi ya. Temennya istri, umurnya waktu itu masih SMP, dipanggil sama Allah. Bayangkan, jadi kematian itu bukan karena kita sakit, bukan karena kita sudah tua, itu bukan tanda mati kan? Nggak ada yang tahu. Kematian yang tahu tuh hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dari situ Ana berpikir, aduh, nggak mungkin. Siapa yang bisa menjamin umur Ana itu sampai 40 tahun? Siapa yang bisa menjamin umur Ana itu sampai ini sekarang 30 tahun? Siapa yang bisa menjamin umur Ana sampai 31 tahun? Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan Ana pulang dari sini, bisa jadi Ana dipanggil sama Allah. Bisa jadi. Dan siapapun, antum juga. Siapapun, kru-kru di sini juga pulang dari sini bisa jadi dipanggil sama Allah, karena kita nggak ada yang tahu.
Dari situ Ana langsung bertekad harus sekarang juga hijrah. Harus sekarang juga. Nggak ada yang namanya besok-besok umur 40 tahun, nggak ada yang tahun depan, nggak ada yang besok tapi sekarang. Amalan sunnah seringkali dianggap sebagai amalan yang tidak perlu dikerjakan, karena dengan meninggalkan tidak ada dosa baginya. Padahal Islam itu tegak karena kumpulan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunnah baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, ucapan, perbuatan, atau ketetapannya dilaksanakan, maka akan tergambarlah Islam yang sempurna. Sebaliknya, ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah, sedikit demi sedikit berarti Islam akan hilang. Inilah yang ditegaskan Abdullah Ad-Dailami. Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang sesunnah demi sesunnah, sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Karena itulah, selayaknya bagi kita umat Islam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan gambaran dari Islam itu sendiri, dalam rangka menjaga sunnah agar tetap dikenal dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat sehingga Islam tetap eksis. Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Sedangkan apa yang beliau larang darinya, maka berhentilah. Al-Quran, Surah Al-Hasyr, ayat 7. Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling baik untuk pembinaan keilmuan dan pemikiran. Pada masa ini, daya tangkap dan daya serap otak mereka berada pada kemampuan maksimal. Hati dan otak mereka lebih longgar dan lebih mudah menyerap terhadap apa yang mereka dengar. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, siapa yang mempelajari Al-Quran ketika masih muda, maka Al-Quran itu akan menyatu dengan daging dan darahnya. Siapa yang mempelajarinya ketika dewasa, sedangkan ilmu itu akan lepas darinya dan tidak melekat pada dirinya, maka ia mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Salah satu lagi yang membuat Ana ingin sekali terus menuntut ilmu syari, ilmu agama adalah karena anak-anak. Kenapa? Karena Ana ingin ketika anak Ana bertanya sesuatu tentang ilmu agama, tanyanya sama bapaknya. Abi apa sih maksudnya ini? Ini nak maksudnya. Abi ini, jangan sampai Abi ini maksudnya, aduh apa ya nak? Kamu tanya sama Ustadz kamu deh nanti. Jadi sosoknya tuh hilang jadinya. Sosok bapaknya tuh jadi hilang. Itulah pentingnya peran ayah dalam mendampingi buah hatinya. Ketika seluruh tanggung jawab keilmuan, terutama agama, berada di pundak orang tua, anak akan mempunyai idola yang benar, yaitu orang tua. Anak tidak akan mengidolakan orang di luar rumah, apalagi tokoh fiktif di televisi. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga melalui tayangan ini mampu menambah keimanan hati dan dilimpahkan rahmat dan berkah Allah Jalla Jalaluh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana.